Terima kasih Bapak dan Bunda atas waktunya. Yang terhormat kepada Pak Heri selaku Wakil Kesiswaan SD 3 Mabang, yang terhormat kepada Pak Lamudin selaku PJ Kurikulum, dan Pak Yunan selaku staf kurikulum, beserta Bapak dan Bunda yang saya sayangi dan saya cintai. Ya, sama-sama. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya, pengimbasan sebenarnya. Kemarin juga sudah melakukan aksi nyata bersama 5 guru. Terima kasih atas bantuannya. Hari ini saya sudah masuk ke modul 1.3. Nah, hari ini saya akan sosialisasikan terkait bagaimana menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi modul di 1.3 itu tentang budaya positif Bapak dan Bunda. Saya belajar di CGP ini kurang lebih sudah masuk bulan kedua. Di modul ketiga ini saya belajar tentang konsep inti budaya positif. Pada dasarnya di bidang ini itu tuh sudah diterapkan pada dasarnya. Cuma memang realitanya terkadang kita semua butuh konsisten untuk melakukannya, seperti itu. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang akan saya bahas ini saja, dari posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif, Bapak dan Bunda? Perlu kita ketahui, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi maksudnya adalah cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya imbalan atau reward kepada peserta didik. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian apa saja sih nilai-nilai kebijakan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu yang pertama mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu ada 6, Bapak dan Bunda. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernama kritis. Ini adalah nilai-nilai terkait dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di kegiatan proyek-proyek. Kemudian yang kedua, itu PYP, itu adalah isinya adalah kebijakan tentang toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian life skill, nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik terhadap diri sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam budaya positif. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kita yang sebagai manusia. Nah, ini perbedaan antara hukuman. Kita sering banget dengar kasus-kasus ya. Bukan dengar aja, kita sendiri menghadapi siswa-siswa kita yang memiliki, kayak kemarin ada info kelas 2 gitu ya, jatuh, kemudian ada yang kelas kukunya harus kayak gini dan sebagainya. Itu kan pada dasarnya adalah studi kasus kita di sekolah, bagaimana kita menghadapinya. Mungkin tidak semua wali siswa itu sama responnya. Ada yang baik, ada yang memang menyalahkan guru dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 bagian lah ya, ada 3 perbedaan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, refleksnya si guru untuk melakukan hukuman itu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan pada saat hukuman. Bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi jenis hukuman itu ada 4. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu
memonitor murid. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, disarankan dari ketiga ini kita melakukan studi kasus atau mengalami sebuah momen-momen kejadian-kejadian yang luar biasa di sekolah menggunakan restitusi. Tapi memang pada dasarnya kalau misalnya terlambat datang ke sekolah itu biasanya menggunakan konsekuensi. Kalau kita kan, kalau ada siswa yang terlambat sekolah, murojaah di depan dan sebagainya. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana kita sebagai guru, posisi kontrol itu maksudnya peran kita pada saat ada kejadian di sekolah. Apakah kita sebagai penghukum kah? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah si anak kah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau saja? Dan apakah kita sebagai manajer? Kalau yang saya pelajari dari semua kasus itu, yang posisi kontrol terbaik bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Bagaimana contohnya? Ini contoh posisi-posisi kita ketika kita bertemu dengan kasus-kasus di sekolah. Kasus yang pertama itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kita sebagai penghukum, berarti kita menyuruh siswa itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Begini contoh dari posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, bagaimana posisi kita dalam membuat merasa bersalah. Sikap kita seperti apa? Contohnya seperti ini. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kalau kita mengucapkan itu, berarti posisi kita pada saat itu sedang berada pada membuat merasa bersalah kepada anak. Jadi anak itu merasa bersalah dengan perkataan kita. Kemudian posisi kontrol kita yang berikutnya adalah sebagai teman. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan ke sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa kita. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar nih peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pemantau. Jadi kurang lebih kalimat-kalimat seperti ini. Nah, bagaimana yang terakhir? Penerapan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini diajak berdiskusi banget antara kita sama siswa kita. Biar dia tahu apa kesalahannya, apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Biasanya manajer ini menggunakan restitusi tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, itu Bapak dan Bunda kurang lebih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, saya minta ada 1 atau 2 orang kira-kira kalau kalimat kita yang keluarnya seperti ini termasuk posisi kontrol kita di mana? Boleh ya, nanti ajukan tangannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa? Kira-kira posisi kontrolnya ada 5 ya Bapak dan Bunda? Sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kalimat yang keluar dari mulut kita ini berarti membuat si anak itu berpikir, kayaknya aku salah dia deh. Gitu ya. Ini kalau benar ya Bapak dan Bunda, terima kasih atas responnya. Yang kedua, kira-kira ini termasuk posisi kontrol kita sebagai apa? Oke, karena di sini ada kata-kata untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apa yang kamu lakukan? Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Bunda. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kira-kira posisi kontrolnya gimana? Teman. Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Bunda. Selanjutnya, luar biasa. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apalah ini kira-kira? Posisi kita sebagai apa? Hukuman ya? Ya, hukum ya. Jadi dia mengancam. Kalau kamu nggak kerjain tugas, kita tidak akan dapat nilai. Kayak gitu kurang lebih. Selanjutnya, nah terakhir. Oh ini ada sudah ya 4. Nah Bapak dan Bunda, kurang lebih seperti itu. Evaluasinya sudah sedikit paham apa yang saya sampaikan terkait posisi kontrol kita sedang berada di mana. Terakhir, ini adalah keyakinan kelas Bapak dan Bunda. Kemarin sempat saya praktekkan
di kelasnya Bunda Fatona. Ada tempelan di kelas ya Bun, kami izin karena Bunda Fatona kemarin nggak masuk, kami izin masuk ke kelas Bunda Fatona, mengajak anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sama dengan aturan kelas, tapi dalam bahasa yang saya pelajari di sekolah penggerak, guru penggerak itu bahasanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Namanya keyakinan berarti yang membuat mereka sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi kemarin sistemnya kami bersama-sama sama siswa untuk maju ke depan satu-satu untuk membuat impian kelas seperti apa yang mereka inginkan, kemudian apa yang kalian inginkan dari teman-teman kalian, kayak gitu kan? Ada yang bilang tidak ada yang bully lagi Bunda, ditulisnya di situ. Impian kelasnya, pengen kelasnya dingin Bunda, kelasnya ada pepohonan, itu ada yang buat kayak gitu. Ya, ada pohon rindang mungkin ya, biar sejuk mungkin ya. Ada yang ada taman bermain, kan bebas karena itu impian kelas mereka. Nah, bagaimana konsep pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi yang pertama, sifatnya abstrak. Sebenarnya sifat keyakinan kelas itu abstrak, berupa pernyataan universal secara luas, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan di sekolah. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi boleh nanti suatu saat di awal tahun ajaran atau di awal semester untuk merubah lagi nih keyakinan kelasnya di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah ini segitiga restitusi sedikit tambahan. Jadi ini ketika kita menghadapi sebuah kasus, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, bagaimana kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita pada saat kita face to face lah, memberitahu kepada mereka kesalahan kamu di mana. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas mereka. Kurang lebih saya dalam sebuah video kemarin sempat saya wawancarai salah satu anak guru ya di sekolah, karena kebetulan pada saat dari kemarin cuma ada siswa itu, jadi kami izin manggil siswa ini. Kemudian kurang lebih seperti videonya Bunda. Izin ya Bun, ini anaknya Bunda Risma. Boleh kami tampilkan sedikit, sebentar lagi kita selesai. Boleh sambil makan Pak Bunda, saya tidak lihat video ini saja. Boleh sambil makan Pak Bunda. Habis ini sudah kita tutup. Ini adalah sedikit video singkat bagaimana proses segitiga restitusi dalam menghadapi siswa. Ini sudah di bawahnya ada skenario. Karena Nadifa juga luar biasa, Nadifa langsung hafal. Ada satu lagi sebenarnya, Askan kemarin wawancara sebentar. Tapi kami tampilkan yang Nadifa.
Memang kurang atau Nabila ada yang lebih? Belum selesai. Aku itu aku banyak nih kan? Lagi ketahuan. Baik, itu kurang lebih Bapak dan Bunda ya. Tadi kasus terkait bagaimana proses segitiga restitusi yang harus kita lakukan sebagai guru agar ketika proses menyelesaikan masalahnya sedikit tertib. Jadi ada merasa dia tahu solusinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu saja Bapak dan Bunda sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif ini. Hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini termasuk dalam standar nasional pendidikan. Jadi setidaknya yang saya sampaikan hari ini, minimal kita tahu posisi kontrol kita saat kita menghadapi kasus-kasus di kelas. Jadi bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Apakah sebagai pemantau kah, apakah sebagai teman, membuat si siswa merasa bersalah kah, atau manajer dan sebagainya. Itu saja Bapak dan Bunda. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu 15 menit, 20 sampai 15 menit ke depan yang tadi ke belakang. Semoga dapat memberi manfaat apapun yang saya sajikan tadi, walaupun cuma singkat. Bunda, saya minta tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik.